Keren banget sih sebenarnya, gara-gara arsip bisa jadi ketemu orang tua kandung. Kan itu cerita yang langka gitu ya kayaknya. Karena isi dari arsip itu kan sebenarnya informasi. Pandemi itu sebenarnya udah beberapa kali nih terjadi di dunia kan. Salah satunya flu Spanyol. Tahunya cuma Bung Karno di penjara gara-gara melawan pemerintah waktu itu. Kalau tertulis namanya arsip, kalau cuma diomongin itu namanya gosip. Dan bisa diputar-balikan juga kadang-kadang kalau misalkan diomongin. Nah, arsip itu yang jadi bukan kertas-kertas yang nggak terpakai ya, karena itu beda lagi tuh kertas yang nggak terpakai. Tapi seringkali juga kertas-kertas catatan-catatan kecil itu juga mungkin arsip. Karena isinya soal Mas, lihat deh. Jadi gua tuh baru nemu nih artikel di website namanya Solusi Arsip. Nah, jadi ada artikel tentang seorang anak yang tinggal di Belanda. Jadi dari kecil tuh dia diadopsi sama orang Belanda, terus dibawa ke Belanda. Nah, dia kan karena diadopsi otomatis punya orang tua kandungan. Nah, dia baru ketemu sama orang tua kandungnya gara-gara arsip, Mas. Maksudnya setelah berapa tahun ya? Emang dia selama ini nggak pernah ketemu gitu? Nah, dia itu kalau nggak salah setelah 40 tahun nih Mas, dari artikelnya setelah 40 tahun dia baru ketemu sama orang tua kandungnya setelah dia itu meneliti arsip-arsip tentang orang tuanya, terus akhirnya ketemu di Lampung, Mas. Oh, jadi orang tua kandungnya itu ada di Lampung? Ada di Lampung. Dia orang Belanda nih, orang Indonesia yang berkeluarga Belanda. Ya. Nah, dia lagi nyari lah sebagai anak mau ketemu orang tua kandungnya. Nah, akhirnya ketemu nih melalui arsip. Keren banget sebenarnya, gara-gara arsip bisa jadi ketemu orang tua kandung. Kan itu cerita yang langka gitu ya kayaknya. Dan kayaknya sepersekian persen orang di dunia kayaknya jarang ketemu orang tua kandung gara-gara arsip gitu. Karena data-data kependudukan mungkin atau bagaimana, itu keren sih menurut aku. Ya, ya emang harusnya begitu kan fungsi arsip. Arsip itu bisa bisa ternyata fungsinya juga, kalau yang aku lihat-lihat kan sebenarnya kalau arsip itu kan kayak dokumen-dokumen kayak kertas gitu ya, ternyata bisa sampai mempertemukan orang tua dan anak gitu kan. Biasanya tentang bisnis, tentang perusahaan, tapi ini tentang hal-hal yang sentimental kayak gini bisa juga. Ya, kan kalau lu tahu nih, arsip itu kan pada dasarnya dia catatan rekaman sebuah kegiatan atau peristiwa yang dihasilkan, baik itu orang, kantor-kantor swasta atau lembaga-lembaga pemerintah. Jadi sebenarnya dia catatan rekaman atau peristiwa dari maka itu dinamakan sebagai arsip. Jadi kalau arsip itu kemudian bisa membantu dia menemukan orang tuanya di mana, ya memang salah satu fungsi arsip ya seperti itu. Dia akhirnya berfungsi untuk membantu orang lain kan. Informasi gitu. Ya, karena isi dari arsip itu kan sebenarnya informasi. Jadi ya kalau buat gue sih nggak heran. Mungkin buat lu heran karena lu beranggapan arsip itu kertas-kertas nggak terpakai gitu. Iya, kayak misalkan yang udah puluhan tahun numpuk gitu. Iya, ya itu makanya membuat lu heran. Padahal harusnya sih enggak, karena bisa jadi dokumen informasi gitu. Iya, arsip itu vital sebetulnya. Dia sama kalau cabang ilmu nih, lu pernah dengar arkeologi nggak? Arkeologi pernah. Nah, arkeologi itu kan dia, ya pasti pernah nonton film lah, Jurassic Park. Itu kan ada arkeologi. Gali-gali tanah dari tulang dinosaurus. Dari tulang dinosaurus. Nah, itu kan sebetulnya itu juga bisa dinamakan, ya tulangnya bukan arsip ya, tapi catatan-catatan soal lokasi di mana. Lokasi, tapi mungkin tulangnya mungkin binatang itu mati kenapa dan segala macam, itu arsip. Nah, arsip itu sebetulnya tuh ya kalau dalam arkeologi untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu dan kemudian untuk kita bisa, kalau bahasa kerennya mitigasi kali, mitigasi resiko, terus apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, sebenarnya sama aja, mungkin nggak sama ya, gue juga bukan orang yang punya pengetahuan banget gitu ya, kan itu ada ilmunya sendiri tuh, ilmu kearsipan. Kalau di universitas ada tuh ilmu kearsipan. Ada tuh sepupuku jadi arsiparis.
Ya, nah itu mungkin ke apa ya? Kelihatannya sepele karena banyak orang menganggap bahwa arsip itu ya kertas-kertas yang disusun, kertas-kertas yang nggak beraturan, yang berantakan dan segala macam terus dirapiin. Enggak, padahal arsip itu sebetulnya catatan rekaman kegiatan atau peristiwa. Artinya sebetulnya isinya itu yang penting. Jadi bukan semata-mata bentuk ya, tapi isi dari arsip itu yang isinya informasi itu yang penting gitu. Karena itu nggak boleh, ya menurut gue sih nggak boleh disepelekan gitu. Berarti sebenarnya sama dong mas, kayak sekarang ini kan sebenarnya kalau nggak salah tuh COVID kan sekarang kan. Ya. Terus kalau nggak salah nih aku pernah baca artikel sebenarnya pandemi itu sebenarnya udah beberapa kali nih terjadi di dunia kan. Salah satunya flu Spanyol. Ya. Bener nggak? Ya. Tahun 1900 berapa gitu? 15-18. Jadi memang bisa dijadiin arsip juga nggak itu kalau misalkan peristiwa kayak gitu? Kan tadi kan bilangnya kan sebagai mitigasi. Kalau misalkan kita belajar dari flu Spanyol mungkin atau pandemi yang lain gitu ya, itu berarti bisa jadi mitigasi seharusnya untuk yang suasana sekarang. Iya, karena jangan salah ya, jadi flu Spanyol itu kan mungkin kalau ngomong kecepatannya mungkin nggak secepat sekarang ya, karena dulu konektivitas antar negaranya nggak secanggih sekarang. Masih dikit orangnya. Ya selain orangnya masih dikit juga alat-alat transportasinya belum berkembang seperti sekarang. Nah jadi seingat gua dulu tuh flu Spanyol itu masuk juga ke Indonesia. Waktu itu masih namanya Hindia Belanda. Oh, penjajahan ya? Ya, nah pas masuk itu ahli-ahli virus lah ya, ahli kesehatan dan segala macam udah ngomong bahayanya flu Spanyol ini dan meminta pemerintah pada saat itu untuk melakukan pencegahan agar tidak meluas di Indonesia. Tapi ternyata pemerintah pada saat itu ya abai sama peringatan para ahli tersebut. Oh iya. Ya, karena sempat masuk ke Indonesia, tapi mungkin catatannya yang nggak rapi ya, maksudnya apakah tingkat kematiannya itu seganas seperti di Eropa ya kita nggak tahu juga. Tapi digambarkan memang itu salah satu virus yang cukup ganas saat itu. Nah arsipnya sebetulnya ada dan ketika COVID-19 ini kan sebetulnya kayak apa ya, sejarah yang mengulang kembali terus. Jadi kita kayak nonton sejarah yang berulang kembali. Pada saat itu kan lo tahu kan pejabat kita underestimate terhadap COVID-19. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu lah. Ya 2020 itu pada ngomong bahwa itu nggak berbahaya. Masih kan nggak ada bercandaan. Kenapa COVID nggak masuk gitu ya? Karena orang kita terbiasa makan di pinggir kali gitu. Kan maksud gue kagak ada hubungannya kali. Lebih galakan bakteri pinggir kali daripada COVID. Kayak gitu-gitu deh. Sampai ada salah satu Menko yang bilang bahwa dalam bahasa Inggris ya, dan menurut gue nggak appropriate ya, karena Menko nggak pas ya, karena dia bilang COVID's like your wife, gitu. Dalam bahasa Inggris tuh waktu itu dia ngomong, suka nggak suka lu memang harus hidup sama dia. Menurut gue tuh nggak ada urusannya gitu. COVID kok jadi istri gitu ya. COVID kok jadi urusan sama pasangan. Beda dong, kalau pasangan tuh kan kita milih lah, ini kan penyakit, mana kita milih untuk kena penyakit kan. Nah, jadi itu menggambarkan bagaimana situasi di masa dahulu Hindia Belanda itu sama persis sama apa yang kemudian terjadi pada saat sekarang ini. Jadi sayangnya mungkin arsipnya juga nggak kurang gitu. Mungkin nggak dibaca juga. Nggak ngerti gue tapi. Mungkin ada tapi nggak dibaca gitu. Nggak dibaca. Atau mungkin pakai bahasa Belanda mas, agak susah jadinya harus diterjemahkan. Ya bisa jadi. Tapi itu menurut gue seandainya pada saat itu arsip itu diperhatikan betul, gue rasa kita nggak akan mencapai pada kondisi yang kolaps gitu ya, separah ini. Sebab 2 tahun itu kan parah banget ya, nggak jauh banget gitu. Jadi emang benar-benar penting gitu ya kalau arsip itu, berarti jadi apa istilahnya tadi kan mitigasi terus jadi sumber informasi gitu untuk kedepannya kita mau ngambil take action apa. Iya. Nih misalnya nih, gue kasih contoh ini buku keren banget nih. Buku apa nih mas? Tebel banget ya, tebel banget men. Judulnya terjemahan beberapa
bagian risalah pembahasan Wetboek van Strafrecht. Wow. Jadi KUHP diterjemahkan. Jadi gini. Jadi kalau lu lihat struktur undang-undang kita itu kan ada bagian satu undang-undang ya, batang tubuh lah ya, pembuka ada pembukaannya, kemudian ada pasal-pasal, gitu ya. Ada pasal-pasal. Nah, kemudian bagian yang kedua itu penjelasan. Nah, penjelasan itu sebetulnya kalau di zaman dulu itu risalah pembahasan antara pemerintah dan DPR. Jadi mereka debat, mereka rapat itu penjelasannya di situ. Jadi kalau lo mau lihat kenapa kata ini muncul, asal muasalnya apa maksud dari pembentuk undang-undang terhadap satu pasal tertentu atau kalimat tertentu, ya itu lihat dari kalau bahasa Belandanya Memori van Toelichting itu. Nah, gue nggak tahu kenapa kemudian jadi benar-benar dijelasin sekarang. Dijelasin gitu loh maksudnya. Misalkan pengertian mobil, terus mobil adalah gitu kan, ya, kira-kira gitu. Padahal atau bahkan ada yang cukup jelas. Iya, cukup jelas. Pasal 1 cukup jelas. Nah, padahal belum tentu jelas. Belum tentu jelas. Nah, itu sebetulnya kalau mau lihat ya yang dinamai Memori van Toelichting itu, karena itu pengarsipan itu jadi penting bahkan untuk membaca gue ya regulasi, peraturan. Jadi kalau kita mau baca peraturan ya memang harus lihat Memori van Toelichting apa. Penjelasan dari naskah penjelas sebetulnya, naskah penjelas soal satu aturan itu. Jadi emang perdebatan di parlemen itu yang kemudian direkam dan kemudian orang kalau mau merujuk sesuatu ya dibaca aja dari situ gitu. Misalnya apa sih maksudnya dari apa ya? Yang orang sering salah tuh misalnya makar itu seolah-olah kalau memberontak misalnya saya mau merdeka gitu, misalnya Jakarta merdeka gitu, itu makar, padahal maksudnya adalah itu serangan yang digerakkan secara militer atau fisik sebetulnya, sistematis juga gitu ya. Pokoknya lu nggak sekedar cuma teriak merdeka gitu, tapi ada belakang-belakangnya ada ya, lu punya pasukan bersenjata dan segala macam. Jadi nah itu ngelihatnya di mana di Memori van Toelichting itu sebetulnya. Tapi gue nggak tahu habis itu kesini kan perubahannya banyak banget gitu. Tanpa kita pernah sadar sebenarnya kapan tiba-tiba berubah. Bahkan berubah sebelum kita lahir. Bisa jadi kan. Nah misalnya kayak gini deh, jadi Bung Karno itu kan pernah diadili di Bandung. Lu kan anak hukum nih, tinggal di Bandung lagi kan. Waduh, iya. Lu pernah baca nggak putusan itu? Padahal tuh harusnya, menurut gue sih harusnya wajib dibaca. Gak pernah. Iya. Ya atau lu pernah tahu nggak sebetulnya Bung Karno itu didakwa sama pasal apa gitu? Gak pernah, taunya cuma Bung Karno di penjara gara-gara melawan pemerintah waktu itu. Mungkin terlalu bersuara vokal atau mungkin itu di tempat lain juga. Aku juga nggak tahu sih kalau yang di Bandung itu tentang apa tuh. Di Bandung. Jadi dia sebetulnya Bung Karno itu walaupun dia punya PNI yang meneriakkan kemerdekaan, lo bayangin ya, meneriakkan Indonesia merdeka sekarang gitu. Tapi nggak pernah dia didakwa makar. Tapi dia didakwa dengan terafiliasi dengan organisasi kejahatan. Atau kalau sekarang bahasa kerennya corporate crime. Jadi tapi bedanya adalah kalau dulu organisasi kejahatan itu maksudnya adalah organisasi yang semata-mata dibentuk untuk tujuan jahat. Nah, Bung Karno itu didakwa sama itu sebetulnya. Bukan makar ya? Enggak. Bukan karena dia merdeka gitu enggak ada. Karena mungkin dulu hakim ngelihat Memori van Toelichting itu Bung Karno nggak punya tentara kali di belakang atau gimana? Ya ada, memang ada. Maksudnya bayangin dulu aja begitu gitu. Terus tiba-tiba perubahannya jauh banget. Itu sebetulnya gunanya arsip membaca itu gitu. Membaca arsip yang dulu gitu. Ya, dulu. Berarti kalau misalkan kita tarik ke dunia bisnis gitu Mas, misalkan kayak kemarin tuh saudaraku itu punya perusahaan. Nah, dia tuh curhat nih sama aku dan gua tuh udah rapat hari Senin nih. Hari Senin rapat. 2 minggu lagi, 3 minggu lagi dia rapat lagi, tapi bahasannya sama terus Mas. Jadi nggak beres-beres. Itu karena
Karena setelah dicari tahu kenapa dibahas berulang-ulang, itu karena nggak ada yang mencatat, nggak ada yang istilahnya mengarsipkan tadi ya dalam tanda kutip informasi yang sudah ada di rapat 2 minggu sebelumnya, terus malah dibahas lagi di 3 minggu setelahnya, terus jadinya keputusannya juga berbeda. Itu berarti sama Mas kayak ya sama. Jadi menurut gue bahkan di dunia bisnis itu kan, misalnya nih kita mau create produk nih ya, ya memang informasi awal kan misalnya apakah masyarakat butuh produk kita gitu ya. Karena kan produk yang lo mau create itu bakal laku kalau masyarakat butuh, ya kan. Lo cari tahu dong, gitu, riset dong. Nah, lo nggak mungkin melakukan riset kalau nggak ada orang yang mencatatkan informasi soal itu kan. Cuma nanya doang habis sudah. Tapi kan nggak mungkin. Tapi kan lo harus, maksudnya harus senang bahwa ada orang yang menuliskan informasi soal satu produk itu. Ya mungkin aja sih secara garis besar sama, tapi mungkin ada inovasi sedikit lah. Nah terus begitu tes market gitu, tes pasar, kalau lu tidak mencatatkan apa yang terjadi dalam tes market itu, lu tidak bisa menyempurnakan produk itu. Nah catatan itu sebetulnya yang namanya, kalau dituangkan tertulis namanya arsip gitu. Kalau diomongkan namanya gosip. Ingat ya, catat berarti arsip itu tertulis gitu ya. Tertulis pasti. Tapi kalau ngomongin itu namanya gosip. Desas-desus gitu. Desas-desus. Kalau lu tulis itu namanya arsip. Tapi kalau, nah gunanya apa sebetulnya? Buat perusahaan tentu lihat bagaimana menyempurnakan produknya. Buat bisnis ya. Nah juga kalau buat para pengambil kebijakan, misalnya di satu perusahaan, oke, kita mau ekspansi ke sini, kan pasti ada dasar pemikiran dong. Nggak mungkin tiba-tiba ekspansi atau mau menutup atau mau buka cabang baru, kan pasti harus ada arsipnya. Jadi dasar pikirannya apa gitu, dasar pertimbangannya apa, karena nggak mungkin ya bisa aja sih dapat wangsit gitu. Atau pengen aja gitu. pengen aja lah buka. Ya ada. Lebih baik ada dasarnya. Iya, tapi kan mungkin aja ketika pengen aja buka itu di awal-awal. Tapi kalau ketika mau sustain gitu ya harus dilihat sebetulnya catatan ke belakangnya itu seperti apa. Termasuk misalnya kalau ya perusahaan mau naikin gaji karyawan, kan harus dilihat performance karyawan sebelumnya seperti apa. Nah catatan itu yang namanya arsip, catatan tertulis itu. Jadi nggak bisa tadi yang gue bilang, kalau tertulis namanya arsip, kalau cuma diomongin itu namanya gosip. Dan bisa diputar balikan juga kadang-kadang kalau misalkan diomongin. Nah arsip itu yang jadi bukan kertas-kertas yang nggak terpakai ya, karena itu beda lagi tuh. Kertas yang nggak terpakai, tapi seringkali juga kertas-kertas catatan kecil itu juga mungkin arsip. Karena isinya soal informasi yang berharga. Nah contoh nih ya, jadi ini balik lagi nih, karena gue senang banget ngomongin sejarah nih. Jadi pada waktu malam sebelum Bung Karno menyatakan kemerdekaan, ini kalau di dunia Twitter, ya kan? Jadi sebelumnya tuh di rapat-rapat namanya BPUPK itu sempatlah dibuat deklarasi kemerdekaan. Nah, pada waktu kumpul di rumahnya Laksana Manaida tuh, kira-kira nih kalau zaman sekarang, bro, naskah yang kemarin kita bikin mana? Gue nggak pegang. Gimana sih lu nggak pegang? Ya waktu itu mana ya? Tahu deh, si itu kali ini kan, kira-kira begitu kan? Ya udah deh kita bikin lagi gitu. Bayangin lo ya. Pernah dengar ceritanya. Tapi itu cerita bener loh, bayangin. Lu naskah deklarasi yang udah perlu persiapkan. Hilang. Atau mau ke bawah ya? Nggak tahu lah ya. Gue nggak mau bilang hilang. Karena ada beneran ada. Cuman di saat itu tidak ada. Di saat itu nggak ada. Lu bayangin. Padahal besoknya proklamasi. Mau diadakan proklamasi. Akhirnya berunding lah. Bung Karno, Bung Hatta, Yamin. Enggak. Ahmad Subarjo seingat gue, tapi ada 3 orang main gini. Udah lu yang nyatet aja. Enggak, gue yang mendiktekan, kata Bung Karno. Hatta yang nyatet. Bagus kali tulisannya. Mungkin tulisannya bagus.
Akhirnya didiktekan lah sama Bung Karno, dicatat. Nah, setelah dicatat dibawa sama Sayuti Melik buat diketik. Tulisan tangan itu kebuang dong. Iya benar ya. Diremes-remes dibuang. Wow. Untungnya ada yang menyelamatkan. Coba kebayang gak sih lo? Udah nggak ada tuh berarti kalau misalkan dibuang sama ya kemudian karyawan Maeda gitu ya. Terus pagi-pagi ini kertas apaan nih nggak penting. Kita nggak punya naskah tulisan Tangan. asli Ya, Bung Karno, Bung Hatta ya. Iya. Yang ada coret-coretannya gitu. Iya. Iya. Gue lupa sih, pokoknya siapa lah yang mendidikkan, siapa yang ngetik, tapi antara dua orang itu lah, Bung Karno atau Bung Hatta. Tapi itu, dan bahkan pulpen yang digunakan untuk menuliskan itu sampai sekarang nggak ketemu. Pulpen siapa coba? Karena katanya pulpen itu minjem. Jadi dari peserta rapat itu, siapa yang punya pulpen gitu? Terus dia pinjem lah. Dan itu nggak tahu sampai sekarang pulpen itu punya siapa coba. Jadi sepenting itu arsip gitu. Ya, selucu itu. Selucu dan negara itu negara ini dibangun gara-gara arsip ya. Yang tidak ada waktu itu. Iya, pada saat itu deklarasi kemerdekaan atau rancangan deklarasi kemerdekaan. Kan jadi para pembentuk republik tuh pengen deklarasinya gagah kayak deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat gitu ya. Enggak yang pendek, datar, tanpa intonasi. Kan sebetulnya kalau lu baca gitu nggak ada intonasi, pendek, datar banget lah itu deklarasi kemerdekaan. Tapi ya pada saat itu nggak ketemu tuh naskah yang sudah disiapkan. Dan udah malam juga mungkin kali. Ya jam malam dan segala macam. Nah itu beda karena deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Mereka masih, bahkan pulpen yang digunakan untuk tanda tangan masih ada. Pena bulu ya, mungkin pulpen. Bukan pulpen ya. Setahu gue masih ada. Pena bulu. Karena ya itu bagaimana, ya itulah maksud gue, arsip itu sebetulnya dalam banyak hal mungkin nggak directly punya keuntungan. Jadi nggak langsung kalau kita tuliskan ini besok langsung dapat cuan gitu, enggak. Tapi dia mendorong proses bisnis supaya dia lebih baik, supaya para pelaku bisnis atau pemerintah bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk perusahaan atau buat negara ini. Gitu. Jadi emang buat gue sih sangat penting arsip itu. Tapi kalau misalkan arsip kan sekarang ini kan udah ada kayak Google Drive gitu mas, atau misalkan USB flash disk. Itu tuh termasuk pengarsipan juga nggak? Misalkan kalau dipindah jadi atau di scan dulu misalkan kertas terus di scan terus di save di komputer, itu termasuk pengarsipan nggak atau gimana mas? Nggak, arsip itu arsip yang asli ya arsip yang pertama kali di-create. Jadi misalnya kalau kita ngomong aslinya di kertas ya pertama kali di kertas itu. Nah kalau itu di scan itu berarti kalau dalam bahasa hukumnya tuh menciptakan salinan gitu. Jadi dia digitalisasi, diciptakan salinannya. Nah salinannya ini tetap harus dikelola, ditata sebagaimana layaknya arsip fisik. Jadi kalau arsip fisik ditaruh di rak, di ruangan khusus dan lain sebagainya supaya mudah dalam pencarian arsip dan supaya kalau ada persoalan apa-apa mudah ditangani. Maka yang arsip digitalnya juga harus diperlakukan sama sebetulnya. Cuma ya tergantung ya kemampuan masing-masing organisasi beda-beda kan. Ada yang lewat mungkin Google Drive, ada yang lewat hard disk eksternal atau lewat apa dan segala macam. Tapi itu semua sebetulnya salinan dari arsip aslinya gitu. Karena arsip aslinya itu di-create sama si penciptanya pertama kali itu. Jadi kalau yang mana misalnya kalau SK gitu ya, SK-nya ditandatangani. Ya SK yang ditandatangani itu yang sebenarnya asli. Yang hasil scan-nya itu yang salinan. Berarti kalau yang arsip digital, kalau nggak ada arsip aslinya, itu nggak boleh ya? Berarti harus yang dijaga benar-benar itu yang Enggak. Kalau arsip fisiknya dihilangkan atau dimusnahkan, karena kan ada jangka waktunya nih. Iya, maka arsip digitalnya juga harus musnah. Oh, jadi harus barengan. Nggak boleh satu masih ada gitu. Ya iya, kalau ditanya terus aslinya mana? kan itu statusnya salinan jatuhnya. Iya, bukan asli. Bahwa itu setara dengan kekuatan pembuktiannya setara sama aslinya, iya, tapi dia bukan asli.
Karena itu kalau arsip fisiknya udah hilang atau musnah, maka arsip digitalnya juga harus musnah. Sebenarnya kalau ngomong arsip ya, yang umum ya, walaupun ada arsip-arsip yang koleksinya tua dan segala macam ya, itu perlakuannya mungkin beda lagi. Oke deh. Tapi ya sepenting itu. Arsip. Iya, bahkan harusnya kan kita bisa trace kakek moyang kita tuh sebenarnya siapa sih? Pelaut kan? Hah? Pelaut ya. Itu nenek moyang. Nenek moyang. Kalau kakek nggak tahu ya. Siapa tahu petani. Siap. Gitulah, dan jadi sepenting itu. Sepenting itu arsip. Ya, dan nggak mungkin kita hidup nggak pakai arsip. Iya. Seumur kita sampai bahkan meninggal itu pasti ada arsipnya. Sampai kita mati juga ada akta kematian gitu. Iya. Akta itu kan sebenarnya arsip juga. Kalau kan itu arsip yang nggak akan dipakai. Arsip itu kan ada dua ya, arsip aktif sama arsip inaktif. Arsip aktif itu yang masih digunakan. Inaktif yang nggak lagi digunakan. Ya kalau nggak digunakan lagi, akta kematian itu ya masuk jatuhnya jadi arsip inaktif. Gitu. Oke deh, mantul Mas. Terima kasih atas infonya, sangat bermanfaat tentang arsip. Aduh.